Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini kami akan menjelaskan proyek UAS kami dalam mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu kami membuat model AI, yang mana proyek ini merupakan bentuk implementasi nyata dari model AI, yaitu menggunakan teknik image processing untuk mendeteksi kerusakan jalan secara otomatis. Kami membuat program ini karena pemantauan kerusakan jalan secara manual seringkali terjadinya lambat dan tidak efisien. Nah, dengan menggunakan AI berbasis Citra ini, kami harap kita bisa menggunakan pendeteksian jalan secara cepat dan akurat agar bisa ditindaklanjuti. Nah, dalam pembuatan proyek ini ada beberapa tujuan utama. Yang pertama, kita merancang dan membuat program AI yang bisa mengklasifikasikan data input berupa citra, video, atau foto. Nah, yang kedua, kita menggunakan model atau kita menggunakan AI ini untuk langsung terjun dalam dunia infrastruktur, jadi langsung nyata. Dan yang ketiga, kita menghasilkan output yang jelas dengan diagram alur yang jelas. Nah, berikutnya kami akan menjelaskan tentang diagram konsep dan demo program yang telah kami buat. Terima kasih Kias. Sekarang saya mau menjelaskan lanjutannya, yaitu alur diagram dari pendeteksi lubang jalan. Nah, yang di sini ada 5 fase. Yang pertama ada fase inisialisasi dan persiapan data. Dari fase 1, langkah pertamanya adalah untuk setup environment, di mana kita memanggil library yang dibutuhkan dan memastikan perangkat keras, baik itu GPU maupun CPU, siap digunakan. Selanjutnya ada akuisisi data. Di sini kita menghubungkan sistem ke Google Drive untuk mengekstrak dataset. Setelah data siap, kita melakukan data splitting dengan rasio 80% untuk data latih atau di train dan 20% lagi untuk data uji. Sebelum masuk ke model data perlu diproses melalui definisi transformasi. Untuk data latih, kita melakukan resize ke ukuran 224x224. Augmentasi untuk memperkaya variasi data dan normalisasi, sedangkan untuk data uji kita hanya melakukan resize dan normalisasi saja. Dan kita membungkusnya dalam data loader dengan ukuran match 8 agar proses data lebih efisien. Selanjutnya ada fase 2 dan fase 3. Masuk ke fase 2, kita mendefinisikan arsitektur CNN yang dinamakan pothole model. Di tahap ini juga dilakukan inisialisasi komponen training, seperti memindahkan model ke device seperti GPU atau CPU, menentukan loss function, serta memilih optimizer yang sesuai. Lalu kita masuk ke fase 3. Fase 3 yaitu training loop. Ini adalah proses inti di mana model belajar. Sistem akan memeriksa apakah jumlah epoch saat ini kurang dari 15. Jika kurang dari 15, sistem akan menjalankan train step diikuti dengan validation dan mencatat riwayat performanya. Kalau tidak, maka proses training selesai dan berlanjut ke tahap berikutnya. Selanjutnya ada fase 4. Fase 4 yaitu evaluasi dan visualisasi. Setelah training selesai, kita masuk ke fase 4. Di sini kita melakukan visualisasi training history untuk melihat trend loss dan akurasi melalui kurva grafik. Hal ini penting untuk memastikan tidak terjadi overfitting. Setelah itu kita lakukan evaluasi akhir pada data uji untuk mendapatkan metrik performa final, lalu mendapatkan hasilnya sebagai output evaluasi. Nah, yang terakhir ada fase inferensi. Fase terakhir adalah fase inferensi, di mana model yang sudah terlatih digunakan pada data di dunia nyata. Yang pertama, sistem menerima input gambar baru. Yang kedua, gambar melewati tahap pre-processing agar formatnya sesuai dengan keinginan model. Yang ketiga, modelnya melakukan prediksi. Yang keempat, terakhir, sistem menampilkan hasil prediksi apakah pada gambar tersebut terdapat lubang jalan atau tidak. Nah, segitu saja dari saya. Akan lanjutkan dengan rekan-rekan saya yang lain. Oke, sekarang kita akan menjelaskan isi dari demo program kita. Yang pertama, kita akan menjelaskan library. Di dalam proyek ini kita menggunakan ekosistem Python sebagai fondasi utama untuk membangun alur kerja di planning. Nah, secara garis besar, kode ini kita bagi menjadi 4 bagian penting. Oke, jadi pertama manajemen data. Kita itu menggunakan Torch Vision dan data loader untuk mengubah gambar menjadi format angka.
agar bisa diproses oleh komputer. Dan di sini juga datanya tidak langsung dimasukkan semua, melainkan dibagi menjadi batch atau potongan-potongan kecil. Kedua, arsitektur model dengan library neural network atau NN yang bagian ini. Kita membangun struktur otak buatan atau AI. Kita juga menyertakan torch info sehingga kita bisa tahu seberapa besar kapasitas memori yang dibutuhkan. Oke, lanjut Ketiga, optimasi dan pelatihan. Agar model bisa belajar dengan cerdas, kita menggunakan Reduce LR on Plato. Fungsinya seperti instruktur yang menyuruh model berjalan pelan saat sudah dekat dengan target agar hasilnya lebih presisi. Kita juga menggunakan TQDM di sini, TQDM agar kita bisa melihat progres latihan secara real time. Terakhir, evaluasi dan visualisasi. Setelah model dilatih, kita menggunakan scikit-learn dan Seaborn untuk membuat laporan pertama seperti confusion matrix, yang mana tujuannya agar kita tidak hanya melihat angka akurasi, tapi juga paham di mana titik lemah model dalam mengenali gambar. Oke, baik. Seperti itu library penting 4 bagian itu yang kami gunakan. Lanjut ke bagian pengkodingan yang selanjutnya. Terima kasih. Setelah teman saya menjelaskan library yang dipakai, kita akan lanjut ke codingan selanjutnya, ke batch codingan selanjutnya, yaitu cek versi PyTorch. Di sini bagian ini digunakan untuk memverifikasi versi PyTorch dan Torch Vision yang sedang berjalan. Hal ini penting karena perbedaan versi dan dapat mempengaruhi kompatibilitas API, performa CUDA, dan hasil training. Dalam proyek AI yang serius, mencatat versi library yang digunakan merupakan praktik wajib untuk reproducibility, agar eksperimen bisa diulang dengan hasil yang konsisten. Lalu di bagian setup device ini, kode di bagian ini menentukan apakah training akan dijalankan menggunakan CPU atau GPU. Jika CUDA tersedia, model dan tensor akan dipindahkan ke GPU sehingga training jauh lebih cepat. Jika tidak, sistem otomatis fallback ke CPU. Pendekatan ini disebut device agnostic programming, yaitu praktik terbalik agar kode dapat berjalan di berbagai environment tanpa perubahan. Lalu di link pad ke drive ini, bagian ini bersifat khusus Google Colab. Drive Google dimount agar dataset dapat diakses langsung dari penyimpanan cloud. Dataset dalam bentuk zip diekstrak ke directory local Colab, lalu dimuat menggunakan image folder yang mengasumsikan struktur folder berbasis kelas, normal, dan potholes. Transformasi awal berupa resize dan konversi ke tensor diterapkan agar gambar siap diproses oleh PyTorch. Bagian ini membangun dataset mentah raw dataset sebelum dilakukan splitting dan augmentasi. Oke, kemudian di bagian eksplorasi data, pada bagian ini kode mengambil satu gambar acak dari dataset untuk memastikan path dataset benar, label kelas sesuai, dan juga resolusi dan format gambar valid. Visualisasi ini merupakan langkah eksplorasi data analis pada domain computer vision yang bertujuan untuk menghindari kesalahan dataset sejak awal. Kemudian bagian ini contoh dari gambar. Kemudian di bagian kode ini kita membagi dataset nge-train dan juga nge-test split. Kode ini membagi dataset ke dalam data latih 80% dan data uji 20% secara manual dengan menyalin file ke folder baru. Pembagian dilakukan secara acak namun konsisten menggunakan random seed 42 agar hasil bisa direplikasi. Langkah ini krusial untuk mencegah data leakage, yaitu kondisi ketika model menguji data yang pernah dilatih sebelumnya. Lalu di bagian pre-processing, bagian ini mendefinisikan pipeline pre-processing dan augmentasi. Resize ke 224 kali 224 ukuran standar dari CNN. Augmentasi flip horizontal untuk data latih. Normalisasi menggunakan min, mean, dan std ImageNet. Normalisasi ini membuat distribusi data lebih stabil sehingga training lebih convergent dan akurat. Transformasi berbeda antara
train dan tes merupakan praktik standar agar evaluasi tetap objektif. Lalu di bagian generate random image hasil pre-processing, di sini kode menampilkan perbandingan gambar asli versus gambar hasil transformasi. Tujuannya adalah memastikan bahwa augmentasi dan resize tidak merusak informasi penting pada citra jalan. Langkah ini sering dilakukan dalam riset vision untuk validasi kualitas pre-processing. Kemudian kita masuk ke proses data loader. Bagian ini mengubah dataset menjadi batch data menggunakan data loader. Batching membuat training lebih efisien secara memori dan memungkinkan paralelisasi. Shuffle through pada data latih memastikan model tidak menghafal urutan data. Kemudian setelah data loader, kita masuk ke arsitektur utama model CNN. Model pothole model adalah CNN sederhana. Dua player convolution untuk ekstraksi fitur. Max pooling untuk reduksi dimensi. Fully connected layer untuk klasifikasi. Namun, layar linear yang hidden underscore units kali 112 kali 112 menghasilkan parameter sangat besar. Sehingga model ini boros memori dan tidak optimal. Meskipun begitu, secara konsep arsitektur ini valid untuk pembelajaran dasar CNN. Di bagian optimizer, kode menggunakan cross entropy loss untuk klasifikasi multiclass. Adam optimizer karena adaptif dan stabil. Kombinasi ini adalah default terbaik untuk klasifikasi gambar berbasis CNN. Dan di bagian epoch ini, training loop. Bagian ini adalah training loop utama. Forward pass, hitung loss, back propagation, update bobot. Loss dirata-ratakan per epoch untuk memantau proses pembelajaran. Waktu training juga dicatat untuk evaluasi performa. Nah, langsung ke hasil evaluasi. Nah, di bagian hasil evaluasi ini, model diuji menggunakan data loss tanpa gradient towards inference mode. Akurasi dihitung berdasarkan prediksi kelas tertinggi. Hasil ini menunjukkan kemampuan generalisasi model terhadap data yang belum pernah dilihat. Kemudian kita lanjut ke bagian visualisasi dan prediksi. Kode ini menampilkan hasil prediksi model pada beberapa gambar tes secara acak. Warna judul menunjukkan apakah prediksi benar warna hijau atau salah merah. Visualisasi ini sangat penting untuk interpretabilitas model AI. Oke, kemudian selanjutnya training dengan history. Di bagian ini training ditulis ulang dengan fungsi modular train underscore step dan test underscore step. Loss dan akurasi dicatat ke dalam dictionary result sehingga performa model bisa dianalisis panjang epoch. Ini adalah versi training yang lebih profesional dan scalable. Selanjutnya di visualisasi kurva. Kurva loss dan akurasi divisualisasikan untuk pertama, mendeteksi overfitting. Kedua, menilai konvergensi model. Grafik ini sangat penting dalam laporan ilmiah dan debugging model. Lalu di confusion matrix digunakan untuk melihat kesalahan klasifikasi secara detail, bukan hanya akurasi total. Bagian ini membantu memahami apakah model lebih sering salah mengklasifikasikan normal atau potholes. Oke, kemudian ini bagian terakhir adalah bagian untuk input data baru yang bukan dari dataset yang akan dijelaskan nanti oleh rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian testing dataset di luar dari dataset yang kita bawa. Jadi pertama-tama itu kita menggunakan fungsi predict new image untuk mendeteksi lubang jalan atau plot hole-nya menggunakan PyTorch ini. Lanjut, di sini kita juga punya sebuah fungsi yang menerima 4 input, yaitu path gambar, lanjut model yang sudah dilatih, dan transformasi data, dan juga daftar nama kelasnya. Oke, untuk memproses gambarnya yaitu menggunakan library pil.
tapi gambar tersebut masih mentah dan ini belum bisa langsung dibaca oleh model. Kita perlu melakukan pre-processing. Gambar ini kita bisa masukkan ke fungsi transform untuk di resize, transform yang ini, yang bagian ini, lalu dan dinormalisasi agar sama dengan format saat model di training yang tadi. Terakhir kita pakai unsqueeze dim sama dengan 0. Lalu gunanya untuk menambahkan dimensi batch sehingga formatnya menjadi satu kesatuan data yang siap diproses oleh GPU atau CPU kita. Lanjut ke bagian intinya, yaitu mengubah model ke model evaluasi. Ini penting supaya model tahu kita sedang melakukan pengujian bukan pelatihan. Kita gunakan torch interference mode agar prosesnya lebih cepat dan hemat memori. Gambar tadi kita masukkan ke dalam model dan model akan mengeluarkan nilai yang disebut logits. Nilai ini kita konversi menjadi probabilitas menggunakan fungsi softmax. Dari situ kita ambil indeks dengan nilai tertinggi menggunakan argmax untuk menentukan apakah gambar tersebut termasuk pothole atau normal. Lalu lanjut ke bagian terakhir, menampilkan hasil prediksi AI beserta tingkat akurasinya dalam bentuk persentase. Dengan ini kita bisa melihat langsung apakah AI berhasil mendeteksi kondisi jalan dengan tepat atau tidak. Jadi prediksinya berhasil atau tidak. Seperti itu penjelasan dari bagaimana proses kita mengambil dataset untuk dites AI-nya. Kita lanjut ke bagian pentestingan apakah bisa berhasil atau tidak dan bisa memprediksi atau tidak, seperti itu. Setelah tadi rekan saya menjelaskan fungsi dari codingan yang terakhir, nah sekarang kita akan masuk ke dalam pasca praktek. Nah dalam praktek ini kita mengambil dataset atau sampel itu dari luar dataset yang kita punya. Nah di sini kami sudah menyediakan beberapa dataset tambahan yang mana di dalam sini kita menggunakan kamera dari HP dan juga ada gambar-gambar yang kita unduh dari Google. Nah, dan di sini kita bisa menggunakan foto-foto tersebut untuk mengetes apakah program ini berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, yang pertama kita harus import dulu data fotonya tadi ke dalam sampel data di sini. Nah, yang selanjutnya kita panggil kontennya dari kamera tersebut di dalam codingan ini. Contoh saya akan mengambil codingan yang kamera 1. Nah, di sini kita mengganti kamera 1 dan kita tinggal mengerang programnya sehingga dari foto yang kita ambil tadi bisa dites menggunakan program ya seperti yang dari training dan tes dataset yang di atas. Nah, ini yang sudah dihasil dan sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah atau kurang karena kami di sini juga masih belajar. Nah, jadi mohon maaf bila ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih yang udah menonton. Akhirul qoliyada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.